disantet. Bagaimana cara membuktikan dia disantet? Nah, itu sulit. Itu nggak bisa dijadikan sebagai sebuah teori yang disebut dengan ilmu. Jadi, begitu teori. Ketika orang ngomong, itu belum tentu teori. Itu hanya sebagai sebuah sebuah opini. Jadi opini itu bukan teori. Jadi yang kedua, berlaku secara umum. Berlaku secara umum belum tentu juga berlaku secara spesifik. Berlaku secara umum itu tadi seperti misalkan teori alienasi. Mungkin sebagian atau sebelah dunia ini bisa dibuktikan. Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang nggak bisa dibuktikan dengan teori tersebut. Ya nggak apa-apa. Artinya secara umum dia diterima dan diakui. Adapun kalau seandainya ada kasus-kasus tertentu teori itu nggak bisa dipakai, nggak masalah. Artinya teman-teman mempunyai kesempatan untuk membuat teori baru. Jadi ada orang mengatakan bahwa kita ini pakai teori barat, nggak cocok dengan Indonesia. Betul. Tapi itu adalah teori yang berlaku, diteliti tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di suatu negara biasanya. Dilakukan di berbagai macam tempat, dilakukan dengan berbagai macam negara. Tetapi belum tentu bisa relevan dengan wilayah-wilayah tertentu yang lebih kasuistik. Demikian pula dengan teori pembangunan. Kita memakai teori Rostow, 5 tahap pembangunan pada zaman Orde Lama. Tapi ternyata mentok, hanya sampai periode tahapan keempat saja, ketiga keempat kita sudah keok. Ternyata teori itu tidak dapat memberikan dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Akhirnya kita juga memakai ada namanya CD. Ternyata keok juga CD. Kemudian kita pakai akhirnya mencoba untuk pakai CA. Nah, CA ini dalam proses. Nanti kita mengenal apa itu CD, apa yang disebut dengan CA. Yang kedua, tersistematis. Tersistematis, kemudian memiliki tahapan-tahapan tertentu untuk membuktikan bahwa itu menjadi bagian dari sebuah karya ilmiah. Nah, ini teman-teman. Barangkali teman-teman, bukan barangkali, saya yakin teman-teman mengenal alat-alat ini. Kecuali mungkin ada yang tidak kenal dengan alat yang besar, yang merah dekat kampak ini. Yang pertama ini gergaji. Biasanya kalau kuliahnya secara langsung, saya bertanya, gergaji itu untuk apa? Ada teman-teman mahasiswa bilang, untuk motong kayu Pak. Pisau untuk memotong roti, memotong sayur. Kemudian pisau roti, ya untuk memotong roti. Bisa nggak motong sayur? Bisa, tapi nggak bagus, katanya dia itu. Ini Shinso atau Shinso. Shinso ini apa? Nah, ini biasanya dipakai oleh para illegal logging atau pemotong kayu, baik yang legal maupun tidak, memotong kayu-kayu besar. Bisa motong kayu? Bisa. Kayu kecil, rumput bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian kapak. Kapak untuk apa? Untuk motong kayu. Bisa nggak motong roti? Bisa. Tapi motong rumput juga bisa nggak? Bisa. Tetapi ada kendala-kendala tersendiri. Nah, begitu juga dengan teori. Teori itu banyak sekali. Teman-teman tidak bisa mengatakan sebagai seorang ilmuwan, seorang akademisi, hanya karena paham tentang Shinso. Hanya paham bagaimana cara menggunakan gergaji atau pisau saja. Teman-teman mahasiswa mempunyai kewajiban untuk memahami semua alat-alat tersebut. Alat-alat itu digunakan untuk apa? Ketepatannya. Misalkan, Shinso tadi bisa untuk memotong, dia alat yang didesain untuk memotong kayu, pohon-pohon besar. Bisa nggak motong roti? Bisa, tapi hancur. Artinya apa? Walaupun bisa, jika dipaksakan, ini akan membawa dampak yang buruk. Dipilihlah.
Kalau mau motong roti berarti menggunakan pisau roti, pisau yang ini yang di sampingnya ini. Nah, ini gunakanlah pisau roti untuk memotong roti. Kemudian kalau mau memotong sayur, gunakanlah pisau sayur. Gitu. Nah, ini sayur. Berarti alatnya yang ini. Bisa nggak menggunakan ini? Ya, barangkali bisa, tapi sayurnya bisa hancur lebur. Bisa nggak menggunakan kapak? Bisa, tapi sayurnya nggak bisa dimakan, gitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pohon. Pohon ini bisa pakai apa alatnya? Yang paling bagus sebetulnya ini sama ini. Kan gitu. Gergaji juga bisa nggak pohon sebesar ini? Ya mungkin bisa, tetapi kalau menggunakan gergaji lama. Motong dengan sayur bisa nggak? Bisa, tapi wah mungkin bertahun, puluhan tahun baru tumbang. Jadi walaupun bisa teori tadi dipakai, tetapi alat-alat ini dipakai, tetapi menyulitkan. Oleh karena itu teman-teman harus banyak mengetahui berbagai macam teori. Supaya apa? Supaya teman-teman mempunyai alternatif. Jika berhadapan dengan roti, maka gunakan pisau roti. Jika melihat pohon, gunakan gergaji, lebih bagus itu cinso atau minimal kapak. Nah, inilah teman-teman yang saya maksud bahwa teori tadi itu tidak tunggal, tidak satu. Dia bisa dilihat dari berbagai macam perspektif teori tadi, tetapi belum tentu teori-teori itu, semua teori itu cocok untuk melihat sebuah permasalahan. Misalkan masalah pembangunan. Saya ingin melihatnya dari teori simulakra. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ya terbirit-birit. Energinya jauh lebih besar yang harus dikeluarkan untuk melihat pembangunan. Nah, nanti saya akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang berbagai macam alternatif teori-teori yang bisa kita pakai untuk menganalisis permasalahan globalisasi dalam pembangunan. Oke. Nah, ini untuk minggu depan minggu ini mungkin masih tetap kita bahas dulu, tetapi minggu depan nanti akan kita perdalami. Kemudian pengertian pembangunan. Kemudian kita akan melihat apa tuh pembangunan. Kita mencoba untuk mengidentifikasi pembangunan itu apa. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya percepatan pembangunan. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi pembangunan, yang pertama kita harus melihat dulu faktor-faktor yang mendorong terjadinya percepatan pembangunan. Ternyata ada dua hal pembangunan yang berhasil, yaitu pertumbuhan ekonominya baik. Yang kedua, dilihat dari kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oke teman-teman, untuk perkuliahan pada hari ini saya pikir cukup. Kita ketemu di pertemuan kedua di minggu depan. Saya berharap teman-teman baca RPPS-nya, kemudian baca referensi yang ada. Tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menambahkan sendiri referensi-referensi yang relevan. Demikian teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.